Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, jumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Kali ini kita akan membahas tentang menulis itu asik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari subscribe YouTube Begawan Guru Channel. Menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, perasaan, informasi, dan ide dari seseorang dalam sebuah rangkaian kalimat dalam bentuk simbol kepada orang lain serta membangun hubungan sosial. Dengan menulis, orang lain bisa mendapatkan gagasan, opini, perasaan, informasi, dan ide dari tulisan tersebut. Tujuan menulis dari seseorang tentunya sangat berbeda, tetapi bisa dituliskan. Orang menulis memiliki beberapa tujuan, seperti antara lain untuk memberikan informasi, mengekspresikan diri, menumbuhkan kreativitas, memecahkan masalah, menumbuhkan kecintaan menulis, mengembangkan kemampuan menulis, dan meningkatkan kemampuan dalam manfaat menulis. Pertama, antara lain ekspresi emosi. Menulis dapat membantu meluapkan emosi seseorang yang sedang dirasakan dan disimpan. Kemudian, kreativitas. Menulis dapat meningkatkan kreativitas karena otak seseorang yang akan menulis akan mencari ide-ide baru untuk dituangkan dalam tulisannya. Sehingga daya ingat seorang penulis dapat meningkat karena otak ikut bekerja saat membuat tulisan. Maka produktivitas seorang penulis dapat membantu otak lebih fokus untuk merencanakan kegiatan. Menulis dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa dengan baik. Nah, selain itu, ternyata ketika seseorang menulis dapat menghasilkan uang berupa honorarium dan menjadi pekerjaan sambilan. Hasil tulisan tersebut bisa dikirimkan ke berbagai media, kemudian bila dimuat akan mendapatkan uang. Atau kalau bisa membuat sebuah buku, ketika buku itu dibeli dan laku, maka kita bisa dapat uang dari menulis. Bagaimana ya cara mengasah kemampuan menulis? Pada materi ini, saya akan membahas tentang cara mengasah kemampuan menulis. Antara lain, melakukan brainstorming. Brainstorming dapat membangkitkan ide, gagasan, dan pemikiran baru untuk meningkatkan kemampuan menulis seseorang. Kemudian membaca. Banyakkah membaca berbagai jenis tulisan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Kemudian menulislah secara rutin. Sediakan waktu setiap hari untuk menulis, baik itu cerita pendek, puisi, atau catatan harian. Kemudian pelajari tata cara menulis. Pelajari tata cara menulis yang benar, seperti menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, menerima umpan balik. Bila kita menerima umpan balik, dapat meningkatkan kemampuan menulis seseorang. Tantangan ketika seseorang akan menulis, pertama adalah sulit mengungkapkan pendapat.
Penulis mungkin kesulitan untuk menuangkan pendapatnya ke dalam tulisan, karena bisa jadi penulis tersebut belum terbiasa mengungkapkan pendapatnya secara lisan, kemudian menuliskannya. Dan inilah yang menyebabkan seseorang sulit mengungkapkan pendapat. Kemudian bisa jadi juga seorang penulis karena kurang bahan. Penulis mungkin tidak memiliki cukup bahan untuk ditulis. Karena si penulis tersebut kurang membaca berbagai macam tulisan, berbagai macam buku, sehingga tidak cukup bahan untuk ditulis. Kemudian kurangnya kemampuan kebahasaan. Penulis mungkin tidak memiliki kemampuan kebahasaan yang memadai, seperti memahami majas, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kosakata. Itu sangat berpengaruh sekali ketika seseorang ingin menulis. Kemudian kurang pengetahuan kaidah menulis. Penulis mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kaidah-kaidah menulis. Seperti misalnya yang paling gampang, pemenggalan kata. Untuk tertentu, pemenggalan kata memang hal yang mudah, tapi seringkali terlewatkan ya sehingga salah dalam pemenggalan kata. Kemudian writer's block. Penulis mungkin mengalami writer's block, yaitu kendala yang sering dialami penulis. Yaitu tiba-tiba si penulis itu merasa blank, merasa kosong, tidak ada ide, tidak ada bahan untuk ditulis. Bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menulis? Pertama, carilah masukan. Minta masukan dari teman, guru, atau orang tua untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan informasi lebih lanjut, memberikan masukan-masukan yang bisa diperbaiki untuk tulisan di masa depan. Kemudian, cobalah pendekatan baru. Jangan takut untuk coba pendekatan baru. Jika terjebak dalam rutinitas menulis yang sama, mungkin bisa menggunakan genre yang berbeda, cara menulis yang menggunakan majas yang berbeda, sehingga bisa menampilkan gaya baru menulis seseorang. Kemudian, buatlah rencana. Tentukan tujuan yang dapat dicapai. Jadwalkan waktu khusus untuk menulis dan atur waktu untuk menghindari gangguan. Kemudian, ciptakan lingkungan yang nyaman. Cari ruangan yang tenang dan damai untuk menulis. Berikut ini penulis tampilkan beberapa orang yang terkenal karena karya tulisnya, karena karya-karya sastra mereka. Ini adalah sebagian kecil contoh saja yang karyanya abadi sampai sekarang, seperti William Shakespeare, Jalaluddin Rumi, dan Buya Hamka. Karya-karya mereka sampai sekarang masih dibaca orang, masih dipentaskan dalam bentuk drama, dibuat filmnya, sehingga karya tulis mereka, karya sastra mereka dapat dinikmati oleh banyak orang hingga sekarang. Bahkan karya-karya mereka banyak dicetak dalam berbagai macam bahasa. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Hal ini tercantum dalam silsilah as-sohihah nomor 2026. Terima kasih sudah menyaksikan pokok bahasan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Sebelum pamit, subscribe Pegawan Guru Channel. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.